Hai guys, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kemanapun kalian pergi. Karena dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, secara tidak langsung kalian telah menerapkan salah satu nilai integritas di kehidupan kalian, yaitu nilai disiplin. Pakai masker dulu ya guys, soalnya kita harus patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kemanapun kalian pergi, seperti aku udah bilang tadi. Soalnya dengan kita mematuhi protokol kesehatan, kita juga udah mematuhi salah satu peraturan pemerintah nih kan. Dengan kita mematuhi peraturan pemerintah, berarti kan kita mengimplementasikan gitu kan nilai-nilai integritas dalam hidup kita. Oke, kita lanjut ya. Di dalam video ini saya akan membahas tentang nilai-nilai integritas. Sebelum kita jauh ya bahas tentang apa tuh integritas, apa tuh nilai-nilai integritas, saya akan bahas sedikit tentang apa sih korupsi itu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam pasal 435 KUHP, korupsi itu berarti busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Korupsi yang terjadi di Indonesia ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan masih saja terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Mengsedihkan ya guys. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nindya Wanita Praja, Feby Jennifer Sokoy, NPP 31471, kelas I1, Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, kita lanjut. Korupsi tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Merdeka.com 2020 mencatat ada beberapa negara dengan indeks persepsi korupsi terbaik di dunia, yaitu Denmark dan Selandia Baru di peringkat pertama dengan skor 88. Lalu disusul dengan Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss di peringkat ketiga dengan skor 85. Namun ada juga beberapa negara dengan indeks persepsi korupsi terburuk, atau dengan kata lain, tingkat pelanggaran korupsi di negara tersebut begitu rendah, yaitu Somalia dan Sudan Selatan pada peringkat 197 dengan skor 12. Ini merupakan skor terendah guys. Suriah di peringkat 178 dengan skor 14, lalu disusul dengan Yaman dan Venezuela dengan skor 15 pada peringkat 176. Sebagian orang menganggap korupsi merupakan cara termudah, bahkan mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apalagi bagi mereka yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi di sektor negeri maupun swasta. Ketika kedapatan melakukan pelanggaran, suap merupakan cara termudah untuk menghindari hukuman. Namun, sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung, mereka telah menjerumuskan orang lain untuk terlibat di dalam kasus korupsi. Korupsi sangat jelas menimbulkan dampak negatif dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta mempengaruhi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial dan kemiskinan, bidang birokrasi, pemerintah, bidang politik, dan demokrasi. Nah, itu sedikit tentang korupsi. Yuk kita masuk ke inti video, membahas tentang nilai-nilai integritas. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dan tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Dalam kata Latin, integritas yaitu integer, yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai moral.
Nilai integritas yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih kita kenal dengan KPK, nilai-nilai integritas yang dimaksud yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, berani, adil, dan sabar. Kita bahas satu-satu ya guys. Yang pertama yaitu jujur. Jujur merupakan suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Contoh tindakan jujur yaitu tidak berbohong, mengaku kesalahan, tidak menyuap orang lain ketika buat pelanggaran, mengembalikan uang belanjaan kepada penerima kembalian dengan tidak memotong sepeser pun atau tidak mengurangi kembaliannya. Kejujuran dapat kita wujudkan mulai dari hal-hal sederhana seperti perkataan, tindakan, dan pekerjaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke, kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu peduli. Peduli merupakan sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan, bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar. Orang peduli adalah mereka yang terpanggil untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberi perubahan dan kebaikan pada lingkungan sekitar. Contoh tindakan peduli seperti menolong yang sedang kesusahan, berempati pada orang lain, saling menghargai, dan berbagi pada orang lain. Nilai yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dalam keadaan apapun dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sikap mandiri tumbuh karena sebagian orang dari kecil sudah terbiasa tidak tergantung atau bebas dari ketergantungan pada orang lain. Contoh tindakan mandiri seperti mengerjakan tugas sendiri, pergi dan pulang ke sekolah sendiri, aktif di kelas, dan organisasi. Nah, sekarang kita bahas yang keempat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan. Seperti yang sudah saya bahas di awal, salah satu tujuan disiplin ialah mengembangkan pribadi yang dapat mengendalikan diri dengan baik. Saat seseorang terikat dengan peraturan dan mematuhinya, dapat menghindarkannya dalam berlaku semena-mena dan di luar kendali. Contoh disiplin seperti kita buat janji nih kan, kita harus datang tepat waktu, kita menaati peraturan yang telah ditetapkan, dan lain sebagainya. Nilai integritas selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Dalam buku Melatih Anak Bertanggung Jawab, karya Anton Adiwiyoto, ciri-ciri bertanggung jawab itu seperti melakukan apa yang telah diucapkan, tidak menyalahkan orang lain ketika kita buat salah, bersikap tegas dan berani meminta maaf, serta menanggung beban atas kesalahan yang telah kita perbuat. Next, yaitu kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Contoh kerja keras seperti belajar dengan tekun dan tidak putus asa apabila mendapat kegagalan. Yang ketujuh adalah sederhana. Sederhana merupakan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan, atau dengan kata lain tidak mengandung unsur kemewahan. Contoh tindakan sederhana seperti pola makan dan minum yang sederhana, menggunakan dan memiliki barang sesuai keperluan, fungsi, manfaat, dan kebutuhan kita. Ya, dengan kata lain, kita cukup memiliki barang secukupnya saja, tidak perlu berlebihan apalagi sampai menghambur-hamburkan uang untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, atau dengan kata lain ya hanya lapar mata. Yang kedelapan adalah berani. Berani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Sikap berani adalah sikap yang positif apabila dilakukan dalam lingkup kebaikan.
Contoh berani dalam lingkup kebaikan seperti berani melaporkan teman yang melakukan pembulian, berani tampil dan mengemukakan pendapat, serta berani mengakui kesalahan yang dibuat, meminta maaf dan menanggung kesalahannya. Yang terakhir nih, atau yang kesembilannya itu adil. Adil berarti tidak berat sebelah atau memihak. Berbuat adil pada orang lain berarti memperlakukan orang lain secara layak, memberikan hak yang sepantasnya orang itu terima. Contoh tindakan adil seperti kita membagikan hak secara merata, tidak merugikan salah satu pihak. Nah, itulah nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi. Sebenarnya nilai-nilai tersebut adalah hal-hal yang mudah dilakukan. Namun sampai saat ini tidak semua orang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam hidup mereka. Seandainya saja setiap orang ditanamkan serta sadar akan pentingnya nilai-nilai integritas sejak masih kecil, mungkin tindakan korupsi akan sangat minim terjadi. Nah, berikut ada pendapat nih dari teman-teman saya tentang tindakan korupsi dan kira-kira korupsi bisa tidak ya diberantas? Korupsi adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum dan tindakan memperkaya diri sendiri dengan hasil uang negara. Korupsi bisa diberantas dari diri sendiri, dari KPK, dan penegak hukum. Tetapi juga peran masyarakat sangat penting dalam memberantas korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Karena korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan atau kecurangan dalam mengakses kekayaan. Dari sisi aspek perilaku individu atau aspek internalnya, di mana ada sifat tamak atau rakus manusia, lalu moral yang kurang amat kuat hingga gaya hidup yang konsumtif. Sementara dari aspek sosial atau eksternalnya, perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga yang mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi pribadinya. Sedangkan lingkungan yang malah memberikan dorongan bukan memberikan hukuman pada orang ketika seseorang menyalahkan kekuasaannya. Menurut saya, korupsi sebenarnya sulit dikatakan untuk diberantas, tetapi bisa saja diminimalisir, tergantung bagaimana setiap individu mampu menahan rasa egonya untuk melakukan korupsi tersebut demi kepentingannya sendiri atau golongannya. Moral dan akhlak setiap individu berbeda. Belum tentu setiap individu memiliki moral yang kuat untuk menahan nafsu atau ketamakannya sendiri, apalagi hal tersebut dapat menguntungkan dirinya atau golongannya. Dan itu semua pun tergantung lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan sosialnya sendiri baik dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan individu tersebut, maka hal-hal tersebut bisa mengantisipasi korupsi itu jarang atau bahkan tidak mungkin terjadi. Dari semua aspek tersebut, yang paling utama ialah dari diri sendiri individu tersebut. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Karena korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan atau kecurangan dalam mengakses kekayaan. Dari sisi aspek perilaku individu atau aspek internalnya, di mana ada sifat tamak dan rakus manusia, lalu moral yang kurang kuat hingga gaya hidup yang konsumtif. Sementara dari aspek sosial atau eksternalnya, perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan perilaku yang mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi pribadinya. Sedangkan lingkungan malah memberikan dorongan bukan memberikan hukuman kepada orang ketika seseorang menyalahkan kekuasaannya. Menurut saya, korupsi sebenarnya sulit dikatakan bisa diberantas, tapi bisa saja diminimalisir, tergantung bagaimana setiap individu mampu menahan rasa egonya untuk melakukan korupsi tersebut demi kepentingannya sendiri atau golongannya. Moral dan akhlak setiap individu berbeda. Belum tentu setiap individu memiliki moral yang kuat untuk menahan nafsu atau ketamakannya sendiri, apalagi hal tersebut dapat menguntungkannya dirinya atau golongannya. Dan itu semua pun tergantung lingkungan sosialnya. Apabila lingkungannya sosial sendiri baik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan individu tersebut, maka hal-hal seperti korupsi itu jarang atau bahkan tidak mungkin terjadi. Dari semua aspek tersebut, yang paling utama ialah dari diri sendiri setiap individu. Nah, itu adalah pendapat dari teman-teman saya. Dengan berakhirnya pendapat dari teman-teman saya, berakhir juga video ini. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.